Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang terhormat, mari kita lanjutkan. Sekarang saya bicara masalah manusia dan keadilan. Karena saya mengatakan lebih dulu bahwa orang mencapai adanya suatu keseimbangan, kemakmuran, kepastian dan keadilan. Ini justru sampai sekarang belum bisa diketemukan yang secara yang namanya keadilan itu sebetulnya mudah kok ya. Keadilan itu adalah keseimbangan antara kewajiban dan hak manusia. Manakala manusia itu melakukan suatu kewajibannya dengan baik, hak itu akan datang dengan sendirinya. Makanya keadilan belum tentu itu disandang oleh manusia kalau hak dan kewajibannya belum seimbang. Itu mudah saja. Jadi keadilan itu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kewajiban dilaksanakan, hak itu akan datang dengan sendirinya. Oleh sebab itu keadilan adalah kelayaan dalam tindakan manusia. Kelayaan diartikan sebagai titik tengah di antara kedua ujung ekstrem, ya, di antara dua kutub, yaitu ujung yang terlalu banyak dan ujung yang terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Ini dikemukakan oleh juga seorang filosof yang bernama Socrates, memproyeksikan bahwa keadilan pada pemerintah, keadilan tercipta bila mana setiap warga negara telah merasakan bahwa pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena pemerintah adalah pimpinan pokok yang menentukan dinamika masyarakat. Ini contoh dari Socrates. Ada juga dicontohkan oleh Plato, itu memproyeksikan bahwa keadilan pada diri manusia, sehingga orang dikatakan adil apabila orang itu mampu mengendalikan diri dan perasaannya dengan akalnya. Nah ini, kalau tadi saya mengatakan keseimbangan kewajiban dan hak, kalau Plato itu mengatakan bahwa keadilan itu dikatakan adil apabila orang itu mampu mengendalikan diri dan perasaannya dengan akalnya, ini dengan rasionya. Itu menurut Plato. Keadilan menurut ajaran agama, saudara-saudara yang saya hormati. Agama mempunyai ajaran-ajaran tentang keadilan. Pelanggaran terhadap salah satu atau sebagian besar terhadap larangan-larangan agama akan berakibat dosa. Misalnya korupsi, pengadilan terhadap dosa itu dilaksanakan di akhirat nanti, ya. Jadi jangan sekali-kali di dunia ini membuat suatu kecerobohan sehingga meninggalkan nilai-nilai agama. Ini tidak benar ini menurut nilai-nilai agama. Keadilan dan hasil seni, keadilan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Itulah sebabnya maka peristiwa-peristiwa keadilan dapat menimbulkan daya kreativitas para seniman untuk menciptakan karya seni. Sehingga banyak kita jumpai hasil-hasil seni yang mengekspresikan keadilan. Ini juga ada berbagai macam keadilan. Ada keadilan legal atau keadilan moral. Ini seperti pendapat tadi, Plato berpendapat bahwa hukum itu merupakan substansi rohani umum dan masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Pendapat Plato itu disebut keadilan moral. Karena di samping hal-hal yang terbesit di dalam suatu kelakuan, bahwa keadilan itu timbul karena pernyataan dan penyesuaian untuk memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk mata masyarakat itu sendiri. Adapun ketidakadilan terjadi apabila ada campur tangan terhadap pihak lain yang melaksanakan tugas-tugas yang selaras, sebab hal itu akan menciptakan pertentangan dan ketidakkeselarasan. Terus ada juga keadilan distributif. Ini dikemukakan oleh Aristoteles
berpendapat bahwa keadilan akan terlaksana bila mana hal-hal yang tidak sama secara tidak sama. Sebagai contoh, ahli bekerja 10 tahun dan Budi bekerja 5 tahun. Ini pada waktu diberikan hadiah harus dibedakan antara yang 10 tahun dengan yang 5 tahun. Itu perbedaan yang sesuai lamanya bekerja. Itu keadilan distributif. Tapi juga ada keadilan komutatif. Keadilan ini bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Ya, pengertian keadilan itu merupakan asas pertalian dan ketertiban masyarakat. Keadilan sebagai kebutuhan naluri manusia. Ya, ini dikemukakan oleh seorang negarawan ini, John Locke, mengemukakan bahwa manusia mempunyai hak-hak alamiah yang dimilikinya semenjak lahir. Apa itu alamiah? Hak akan hidup, hak akan kebebasan dan kemerdekaan, hak akan milik, hak akan memiliki sesuatu. Nah, di antara 3 hak alamiah itu, yang terpenting adalah hak akan hidup. Dari hak akan hidup itulah kemudian muncul hak-hak yang lain, yang saat ini dinamakan asasi manusia. Ya, saudara-saudara, hak yang timbul dengan adanya hak asasi itu antara lain personal rights atau hak asasi pribadi. Yang nomor 2 property rights, hak asasi ekonomi, hak memiliki sesuatu, hak membeli menjual barang-barang yang miliknya dan lain-lain. Ya, rights of legal equality, hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum pemerintah. Yang nomor 4 adalah political rights, hak asasi politik, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih dan memilih dan lain-lain. Ya, terusnya adalah social and cultural rights, hak untuk memilih jenis dan jenjang pendidikan dan serta mengembangkan kebudayaan untuk disukai. Terus prosedur rights, hak untuk mendapatkan perlakuan atau tata cara peradilan dan perlindungan, misalnya penangkapan, penahanan, penggeledahan dan lain. Oleh sebab itu hak asasi kemudian pada tanggal 10 Desember 1948 pada waktu itu ditulis dalam piagam yang memuat 30 pasal, diterima sebagai Universal Declaration of Human Rights. Ya, pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia. Di samping mempunyai hak asasi manusia seperti di atas, menurut Thomas Hobbes, manusia juga mempunyai nilai-nilai yang melekat pada dirinya. Antara lain compassion. Ini sifat untuk belum menguasai manusia yang lain karena adanya rasa takut. Ya, yang nomor selanjutnya defensio, yaitu sifat untuk mempertahankan diri dan membela diri. Sifat membela diri inilah merupakan cara dan jaminan untuk menyelamatkan dirinya. Yang selanjutnya gloria, yaitu sifat untuk dihormati, disegani dan dipuji. Yang selanjutnya berbicara masalah hak asasi manusia. Tidak dapat terlepas dari masalah keadilan. Supaya manusia dapat menerima hak-haknya dengan baik, maka perlu diterbitkan adanya suatu kewajiban. Ya, itu antara lain. Terus yang terakhir ini mengenai pengertian keadilan sosial, mempunyai satu arti yaitu social justice yang sangat erat berhubungan dengan suatu isme, ajaran atau pandangan hidup. Keadilan sosial pengertiannya juga untuk kepentingan sosial, kepentingan bersama, kepentingan komunal. Keadilan sosial seperti pada sila kelima Pancasila menghendaki pembangunan dan kenikmatan hasil dalam hal manusia berusaha. Ya, perlu adanya suatu dibagi adil dan merata, baik di bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan, sehingga dunia bebas dari kemiskinan dan kesengsaraan hidup. Keadilan hidup dalam Pancasila
dapat dijabarkan menjadi 12 butir pengalaman seperti yang tertuang zaman dulu pada waktu zaman Eka Prasetya Pancakarsa itu, bahwa keadilan sosial dalam kehidupan bangsa Indonesia dapat dijumpai pada ungkapan-ungkapan Jawa seperti halnya tepo sliro, sopo gawe nganggu, sopo nandur ngunduh. Ini baik nih falsafahnya. Ngono ya ngono nanging aja ngono. Ya, tego larane ora tego patine. Wong temen tumemen. Ini betul nih, wong temen tememen nih. Wong salah bakale seleh. Itu antara lain. Sebab itu kalau kita garis bawahi sekali lagi bahwa keadilan itu merujuk adanya suatu kewajiban dan hak manusia sebagai berbangsa dan bernegara yang bertolok ukur pada kebudayaan bangsa. Makanya ilmu sosial dan budaya ini wajib dimengerti, wajib disandang, dan wajib dihayati oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia ini terkandung di dalamnya semua. Orang mancanegara mengatakan bahwa budaya yang paling tinggi di dunia adalah budaya bangsa Indonesia. Itu saudara-saudara, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.